Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 24 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh ulama besar Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari surat Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan ayat 73. Surat Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nadhirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa, mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, apakah engkau memperolok kami, mempermainkan kami dengan perintah ini? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa alaihissalam berkata, aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang bodoh. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, yaitu Bani Israel, berdoalah untuk kami kepada Rabb-Mu supaya menjelaskan kepada kami ciri-ciri sapi betina itu. Qala innahu yaqul, Musa berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan, innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Ciri sapi betina itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda usianya. Awanum baina dalik, pertengahan di antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka, yaitu Bani Israel, berkata kepada Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu supaya ia menjelaskan kepada kami apa warna sapi betina itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwasannya sapi betina itu warnanya kuning faqi, kuning yang terang jelas, tidak dicampuri warna apapun.
sehingga orang-orang yang melihatnya merasa bergembira. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Bani Israel berkata lagi, berdoalah kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami ciri-ciri sapi tersebut. Innal baqara tasyabaha alaina. Sesungguhnya sapi-sapi banyak yang serupa bagi kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan sapi tersebut. Ala innahu yaqul. Musa alaihissalam menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun la dalulun. Sesungguhnya sapi betina tersebut bukanlah sapi yang tunduk. Tuthirul ardah, digunakan untuk membajak sawah. Wala taskil hartha, demikian pula sapi yang tidak digunakan untuk menyirami tanaman. Musallamatun la syiyata fiha. Sapi tersebut selamat, tidak ada cacatnya sama sekali, dan tidak ada warna selain warna yang telah disebutkan, yaitu warna kuning. Fada qalul ana ji'ta bil haqq. Mereka berkata, sekarang baru engkau datang menjelaskan ciri-ciri sapi tersebut dengan benar. Fadabahuha, maka mereka pun menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, faddaratum fiha, dan kalian saling berselisih tentang siapakah pembunuhnya. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Dan Allah mengeluarkan atau membongkar aib apa yang kalian sembunyikan. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Maka kami berfirman, pukullah mayit tersebut dengan sebagian anggota sapi. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa yuriikum ayatihi. Dan Allah memperlihatkan kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya. La'allakum taqilun, agar kalian menjadi orang yang berakal. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan pada kita semangat di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir riwayat Israiliyah tentang bab ini, yaitu kenapa mereka diperintahkan menyembelih sapi betina. Ada seorang tua dari Bani Israel tidak punya anak. Jadi ada orang tua usianya sudah lanjut, tidak punya anak.
dia memiliki harta warisan yang banyak, dan dia juga memiliki keponakan-keponakan yang akan mewarisi hartanya. Jadi orang tua ini tidak punya anak, keponakannya kepingin segera mewarisi harta pamannya, dan pamannya ini tidak meninggal, ditunggu-tunggu tidak mati-mati. Ini menunjukkan keponakan tersebut adalah keponakan yang jahat. Pada akhirnya mereka sekongkol untuk membunuh pamannya. Akhirnya di malam hari mereka melaksanakan rencana jahat tersebut. Pamannya dibunuh. Setelah pamannya dibunuh, orang tua tersebut, yaitu pamannya, setelah dibunuh diletakkan di depan rumah tetangganya. Jadi jahatnya Bani Israel seperti itu, sandiwara. Jadi setelah membunuh, kemudian jasad dari pamannya diletakkan di depan rumah tetangganya. Kemudian di pagi hari mereka berselisih. Mereka menangisi pamannya. Sandiwara. Jadi sandiwara itu sudah ada dari dahulu, yaitu semenjak dari Bani Israel suka bersandiwara. Jadi di pagi hari mereka menangisi pamannya. Kemudian mereka menuduh tetangganya. Tetangganya ini kalau kata orang Surabaya kepelotokan ya. Iya. Hah? Iya. Tetangganya tidak tahu apa-apa, dituduh membunuh pamannya. Akhirnya mereka berselisih. Hampir mereka saling bunuh-membunuh karena peristiwa ini, karena tetangganya tidak merasa melakukan apa-apa, dituduh membunuh. Padahal mereka keponakannya yang jahat, mereka keponakannya yang membunuh pamannya karena kepingin segera mewarisi hartanya. Nah, pamannya ini usianya Masya Allah barokah usianya, sedangkan keponakannya ini menanti, kok paman saya tidak mati-mati, kapan matinya ini? Selak kondisian matinya mereka. Akhirnya pamannya dibunuh. Terjadilah perselisihan, dan pada akhirnya ada orang yang berakal di kampung tersebut. Orang-orang yang baik masih ada. Orang yang baik tersebut berkata, kalian berselisih, sedangkan Nabi Musa alaihissalam masih ada di tengah-tengah kalian. Maka datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam supaya menyelesaikan masalah ini. Apa yang terjadi? Siapa pembunuh yang sebenarnya? Maka Allah kisahkan pada ayat-ayat yang mulia ini. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wadhkuru ma jara lakum ma'a Musa hina qataltum qatilan. Dan ingatlah wahai Bani Israel apa yang telah terjadi dengan kalian dengan Nabi Musa alaihissalam ketika kalian membunuh seseorang, yaitu membunuh orang tua. Fadara'tum fihi ay tadafa'tum wa ikhtalaftum fi qatilihi hatta tafaqamal amru bainakum. Kalian berselisih, kalian saling menuduh siapakah pembunuh orang tersebut, sampai perkara tersebut semakin besar. Wakada, dan hampir-hampir, laula tabyinullahi lakum
kalaulah bukan keterangan Allah, penjelasan Allah kepada kalian, yahdutsu bainakum syarrun kabir, akan terjadi keburukan besar di antara kalian, yaitu kalian saling membunuh. Akan terjadi peperangan gara-gara terbunuhnya orang satu ini, mengakibatkan terbunuhnya nyawa-nyawa yang lain. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghalangi atau menghentikan keburukan tersebut. Faqala lakum Musa fi tabyinil qatil. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kalian untuk menjelaskan siapa pembunuh sebenarnya. Idbahu baqarah, sembelihlah sapi betina. Ya, sapi apa saja, jangan banyak tanya, jangan banyak ngeyel. Jadi kalau sekiranya Bani Israel ketika itu langsung menyembelih sapi betina, selesai masalah. Tapi mereka mempersulit, dan Allah mempersulit mereka. Wa kana minal wajib al-mubadaratu ila imtithali amrihi wa adamil i'tirad alaihi. Padahal yang diwajibkan pada mereka ketika itu segera saja langsung melaksanakan perintah, menyembelih sapi betina apapun, warnanya apapun, jenisnya apapun, limusin, masalah, apalagi jenisnya, Brahma atau yang lainnya, bebas, tidak dijelaskan. Seharusnya mereka langsung segera dan tidak protes, tidak ngeyel, tidak berbelit-belit menjelaskan apa cirinya sapi tersebut. Walakinnahum abau illal i'tirad, tapi mereka tidak mau kecuali harus protes. Demikian Bani Israel, suka protes, suka ngeyel, tidak neriman. Jadi kalau sekiranya mereka langsung sami'na wa ata'na, siap, laksanakan, sapi apapun yang disembelih sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka protes dan mereka banyak bertanya dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Faqalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, wahai Musa, apakah engkau mempermainkan kami? Kita ini tanya siapa pembunuhnya, kok malah diperintahkan menyembelih sapi betina. Wahai Musa, apakah engkau mempermainkan kami? Lihatlah Bani Israel kepada nabinya berkata demikian. Faqala Nabiullah, maka berkata Musa Nabiullah alaihi salam, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang bodoh. Fa innal jahil, karena orang yang bodoh, huwallazi yatakallamu bil kalam alladzi la faidata fihi. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang berbicara yang tidak ada manfaatnya. Jadi lihatlah orang-orang bodoh ketika ngumpul antara satu dan yang lain, ngomongnya itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat untuk umat, tidak ada manfaat untuk dirinya sendiri. Yang mereka bicarakan hanya untuk menghabiskan waktu, hanya untuk tertawa, hanya untuk senda gurau. Setelah itu kalau pulang gelisah lagi. Itu adalah orang-orang yang bodoh. Wa huwallazi yastahzi'u bin nas, orang yang bodoh kalau berbicara suka mengejek orang lain. Lihat orang yang cangkruan itu, lihat orang-orang yang suka nongkrong, ada orang lewat dibicarakan aibnya, lewat orang lain diejek, digunjing dan seterusnya. Itu adalah perbuatan orang-orang yang bodoh. Wa ammal aqil, adapun orang yang berakal, fayara anna min akbaril uyub al-muzriyah bid-din wal aql istihza'uhu biman huwa adamiyun mithluh.
Adapun orang yang berakal, dia tahu, dia melihat bahwasanya aib yang sangat besar. Jadi aib besar yaitu seseorang memperolok agama. Agama diperolok. Ini adalah aib yang sangat besar. Demikian pula orang yang berakal melihat bahwasannya menghina orang yang semisalnya itu tidak sesuai dengan akal yang sehat. Wa in kana qad faddala alaihi, walaupun orang yang berakal tadi tahu dia itu lebih, memiliki kedudukan yang lebih. Fatafdiluhu yaqtadi minhu syukr li rabbih warahmata li ibadihi. Kalau dia memiliki kelebihan, orang yang berakal dia akan bersyukur kepada Rabbnya dengan kelebihan tersebut. Kemudian dia sayang dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Falamma qala lahum Musa dzalik alimu anna dzalika sidqun. Ketika Nabi Musa berkata demikian, yaitu Nabi Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang bodoh. Baru mereka tahu Nabi Musa alaihissalam benar di dalam ucapannya. Faqalu, lalu Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, dan ini sering, ud'u lana rabbak. Wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Ini adalah su'ul adab, adab yang tidak baik. Seharusnya mereka mengatakan, wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhan kami, kepada Rabb kami. Ini menunjukkan membutuhkan. Dia berkata, Bani Israel berkata, wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Ini menunjukkan su'ul adab, adab yang tidak baik. Dan juga menunjukkan seakan-akan mereka tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, menjelaskan kepada kami ciri-ciri sapi tersebut. Aima sinnuha, berapa usianya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan bahwasanya sapi betina tersebut tidak terlalu tua, ai kabirah. Wala bikrun ay saghira, dan tidak pula terlalu muda. Awanun baina dalik, pertengahan antara itu. Faf'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Watrukut tasydid wa ta'annud, tinggalkan berbelit-belit dan tinggalkan mempersulit diri. Kerjakan saja, jangan banyak tanya. Orang kalau banyak tanyanya dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat akan dipersulit. Namun mereka Bani Israel tidak mau langsung melaksanakan perintah tersebut. Mereka bertanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata lagi, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu untuk menjelaskan kepada kami apakah warna sapi betina tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Musa alaihissalam menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, warna sapi betina tersebut warnanya sangat kuning, kuning pekat, syadidun, kuning yang sangat pekat. Sekarang ada enggak sapi warna kuning? Hah? Hampir enggak ada, atau enggak ada, kuning sekali, enggak ada campurannya sama sekali. Tasurrun nadhirin min husniha, orang yang melihat bergembira, senang. Ini sapi yang langka, enggak ada. Jadi warnanya kuning, enggak ada campurannya hitam, enggak ada campurannya, enggak ada batiknya sama sekali, enggak belondang.
Warnanya benar-benar apa? Kuning, syadid, pekat. Itu pun mereka belum mau, belum puas, masih ingin ngeyel, masih bertanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka berkata, berdoalah kepada Rabbmu, menjelaskan kepada kami ciri-ciri sapi tersebut. Innal baqara tashabaha alaina. Sapi-sapi ini saling menyerupai. Falam nahtadi ila ma turid. Kita tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan ini masih alhamdulillah, Allah mengilhamkan pada mereka ucapan insyaallah. Kalau mereka tidak mengucapkan insyaallah, maka mereka tidak akan mendapatkan sapi tersebut. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sesungguhnya kita insyaallah akan mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan sapi tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun ay mudallalatun lil amal. Nabi Musa alaihissalam menjawab, ciri-ciri sapi tersebut tidak digunakan untuk bekerja. Tuthirul ard bil hirasah, tidak digunakan untuk membajak sawah. Wala taskil hartha ay laysat bisaniyah, bukan pula sapi untuk menyirami tanaman. Musallamatun minal uyub au minal amal. Musallamah ai artinya tidak ada aibnya, tidak digunakan untuk bekerja. La syiyata fiha ay la launun fiha ghairu launihal mausuf al mutaqaddim. Tidak ada warna selain warna yang telah dijelaskan, yaitu warnanya apa? Kuning pekat. Qalul ana ji'ta bil haqq. Mereka berkata pura-pura. Lagi-lagi Bani Israel suka sandiwara. Sekarang wahai Musa, kamu telah menjelaskan ciri-ciri dengan benar. Padahal mereka sendiri tidak ingin mencari sapi tersebut. Kenapa? Kalau mereka mendapatkan sapi tersebut, mereka akan ketahuan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Ai bil bayanil wadih, sekarang keterangannya sudah jelas. Wa hada min jahlihim. Syekh Sa'di rahimahullah berkata, ini menunjukkan kebodohan mereka. Wa illa faqad ja'ahum bil haqq awwala marrah. Padahal Nabi Musa alaihissalam datang dengan kebenaran, keterangan yang jelas pertama kali. Falau annahum i'taradu ayya baqaratin la hasalal maksud. Kalau sekiranya mereka mencari sapi apapun, jadi warnanya apapun, kuning, merah, coklat, putih, warnanya macam-macam, bebas, mereka la hasal al maksud, ini sudah cukup. Walakinnahum shaddadu bi kathratil as'ilah fashaddadallahu alaihim. Akan tetapi mereka mempersulit dengan banyaknya pertanyaan, maka Allah pun mempersulit mereka. Walau lam yaqulu insyaallah, kalau sekiranya mereka tidak mengucapkan insyaallah, maka para ulama ahli tafsir menjelaskan Allah mengilhamkan mereka insyaallah. Kalau mereka tidak mengucapkan insyaallah, lam yahtadu aidan ilaiha, mereka tidak akan mendapatkan sapi tersebut. Fadabahuha, lalu mereka menyembelihnya. Ay al-baqaratul lati wusifat bitilka sifah. Jadi mereka menjumpainya dan harganya sangat mahal. Jadi harganya disebutkan kulitnya itu ditimbang dengan emas. Jadi kulit sapi itu berapa biasanya? Berapa kilo? Berapa? 70. Berarti kalau 70 kilo kulit sapi dibayar dengan emas 70 kilo. Saking mahalnya, karena tidak ada sapi lagi seperti itu. Setelah itu mereka menyembelihnya, disembelih. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun,
dan hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Bisa babit ta'annud, karena banyaknya pertanyaan alladzi jara minhum, karena mereka mempersulit diri mereka sendiri. Falamma dabahuha, ketika mereka menyembelih sapi tersebut, qulna lahum idribu al-qatila bi ba'dihha, kami katakan, pukullah sebagian sapi, sebagian ini apanya, wallahu a'lam, ekornya atau lidahnya atau tidak tahu sampilnya atau tidak disebutkan. Pukulkan anggota sapi kepada mayit tersebut. Ai bi udwin minha, imma bi udwin muayyan au udwin minha falaisa fi ta'yinihi faidah. Dan menjelaskan kalau didetailkan anggota yang dipukulkan ini tidak ada faedahnya, akan disalahgunakan. Kalau sekiranya yang digunakan memukul ini lidahnya, kira-kira apa? Mahal lidahnya sapi. Oh, ini lidah sapi ada di dalam Al-Quran. Ini obat untuk orang yang sekarat contohnya. Orang yang sekarat dipukul lidah sapi. Apabila yang disebutkan ini buntutnya, apalagi sop buntut tambah mahal. Jadi sop buntut harganya mungkin satu mangkok bisa jadi jutaan. Kenapa? Ini ada di dalam Al-Quran. Obat orang yang mati. Jangankan orang yang sakit, orang yang mati bisa hidup dengan sop buntut. Jelas ya? Maka tidak ada manfaatnya. Fadarabuhu bi ba'dihha, mereka pun memukulkan dengan sebagiannya. Fa ahyahullah, maka Allah menghidupkan lagi mayit tersebut. Wa akhraja ma kanu yaktumun, lalu Allah membongkar apa yang mereka rahasiakan. Fa akhbara bi qatilihi, di mayit tadi bangkit lagi, ditanya, siapa yang membunuhmu? Maka mayit berkata, yang membunuhku adalah keponakanku sendiri. Wa kana fi ihya'ihi wa hum yusyahidun, dan ketika Allah menghidupkan mayit tersebut, sedangkan mereka Bani Israel menyaksikannya. Ma yadullu ala ihya'il mautah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia di hari kiamat nanti. La'allakum taqilun, agar kalian berakal. Fatanzajiruna amma yadurrukum, dan supaya kalian berhenti dari melakukan maksiat yang membahayakan diri kalian sendiri. Dari ayat-ayat yang agung ini terdapat beberapa pelajaran faedah yang bisa kita ambil. Fihi bayanu inadi Bani Israel, keterangan tentang ngeyelnya Bani Israel. Di mereka, kebanyakan mereka adalah orang yang ngeyel, orang yang banyak bertanya dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadi innallaha ya'murukum, perintah ini wajib, sudah laksanakan. Karena perintah, hukum asalnya perintah adalah wajib. Fihi al-hathu alal mubadarah ila imtithali amrillah, anjuran untuk segera mengerjakan perintah Allah. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ketika diperintahkan mendengar perintah Allah, mereka fastabiqul khairat. Tidak seperti Bani Israel. Ketika diperintahkan banyak tanya, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini. Para sahabat ketika mendapatkan perintah diharamkan khamar, Madinah langsung banjir.
banjir arak Madinah. Jadi sampai di antara mereka memukul gentong yang ada di rumahnya yang penuh dengan khamr, dipukul langsung, banjir. Allahu Akbar. Sampai diriwayatkan banjir selokan, bukan banjir air hujan, tapi banjir apa? Khamr. Langsung. Ketika mereka sedang masak daging keledai, diumumkan daging keledai diharamkan. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada kalian daging keledai yang dipelihara. Mereka langsung menumpahkan. Tidak makan. Bukan ini terakhir sudah perpisahan dengan daging apa? Keledai. Dan yang lainnya, perintah semuanya para sahabat. Ketika diperintahkan, mereka bersegera di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel sekiranya mereka bersegera, sembelihlah sapi, ya sudah segera. Sapi apapun diterima, sah. Tapi mereka tidak seperti itu. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala ta'zimil Qur'an was sunnah, anjuran mengagungkan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi kalau perintahnya ada di dalam Al-Qur'an, agungkan. Perintahnya di dalam hadis Nabi SAW muliakan. Ini perintah Allah, bukan macam-macam ini, bukan permainan perintah Allah. Kita diperintahkan mengagungkan perintah Allah. Perintah apapun kalau ada di dalam Al-Quran, ini perintah yang agung, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sunnah Nabi SAW. Demikian para sahabat, mereka mengagungkan sunnah, mengagungkan perintah Allah, mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti Bani Israel, mereka meremehkan. Ini perintah Allah. Oh, ini main-main. Perintah Allah kok dibuat apa? Permainan menurut mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ihtiqarun nas wal istihza'u bihim minal jahl. Meremehkan manusia dan memperolok mereka adalah perbuatan yang bodoh. Jadi lihatlah orang-orang yang bodoh, dan alangkah banyaknya mereka. Jadi mereka duduk di jalan-jalan, ada orang lewat seharusnya senyum, menyampaikan salam, menjawab salam, mendoakan. Ini haknya orang yang duduk di jalan, bukan ketika ada orang lewat dicibir, dipelengosi dan seterusnya. Dan banyak seperti itu. Mereka tidak paham. Padahal duduk di jalan itu ada haknya. Ada orang lewat didoakan, amar ma'ruf, nahi mungkar, menjawab salam dan seterusnya. Tetapi mereka suka mengolok-olok, suka meremehkan orang yang lewat. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi al-istihza'u bid-dini kufrun. Memperolok agama adalah kufur. Memperolok syariat adalah perbuatan kufur. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammul jahl. Celaan kebodohan. Dhammul jahl. Bodoh itu tercelah. Maka bodoh sebab semua keburukan adalah bodoh. Maka pada ayat ini Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat kebodohan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatul isti'adah minal jahl wa af'alil jahilin. Disyariatkan berlindung kepada Allah dari kebodohan dan dari ciri-ciri orang yang bodoh. Jadi kita disyariatkan, jadi kita diperintahkan supaya berlindung kepada Allah dari kebodohan. Sebaliknya kita diperintahkan meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ilmu yang bermanfaat, minta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan, ya Rabbku, tambahkan ilmu kepadaku. Jadi kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari kebodohan, dan kita diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Kemudian juga disyariatkan berlindung dari ciri-ciri orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang benar-benar tidak tahu, dan orang yang bodoh adalah orang yang tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itulah orang yang bodoh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi itsbatul asbab, mengimani adanya sebab. Jadi Allah Maha berkuasa, langsung dihidupkan, mampu. Tapi kenapa disuruh menyembelih sapi betina kemudian dipukulkan? Ini menunjukkan adanya sebab. Maka tawakal kepada Allah bukan sekedar tawakal, harus ada apa? Usaha, harus ada upaya. Jadi tawakal kepada Allah iya, tapi disertai dengan ikhtiar, mengambil sebab yang disyariatkan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal anbiya'a muhtajuna ilallah, para nabi dan para rasul fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam pada ayat ini ketika dikatakan kamu memperolok-olok kami, Nabi Musa langsung bersandar kepada Allah. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Demikian para nabi dan para rasul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul khalq, semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man syaddada syuddida alaihi, siapa yang mempersulit diri dengan banyak bertanya, dia akan dipersulit. Demikian. Jadi kaidah menyebutkan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan apa? Kemudahan. Tetapi dimudahkan kok tidak mau. Siapa yang mempersulit, maka dia semakin apa? Dipersulit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang tinggalkan. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kalian, kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan ngeyel dari mereka. Banyaknya pertanyaan yang ngeyel, bukan pertanyaan yang bermanfaat. Tanya yang bermanfaat bagus, pertanyaan yang ngeyel. Kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka suka menyelisihi para nabi dan para rasul. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi an-nahi anil as'ilah la fa'idata fiha, larangan bertanya dengan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Larangan bertanya dengan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Pertanyaan yang bagus itu ilmu. Bahkan pertanyaan yang bagus itu nilainya ilmu dan nilainya dakwah. Ini pertanyaan yang bagus. Adapun pertanyaan yang tidak ada manfaatnya itu seperti pada ayat ini. Seperti pertanyaannya Bani Israel, sapinya bagaimana? Warnanya apa? Umurnya berapa? Belinya di mana? Harganya berapa? Semuanya ditanyakan dengan detail. Ini adalah pertanyaan yang tidak bermanfaat. Kemudian pelajaran berikutnya,
fihi ar-ruju'u ilal kitab wa sunnah 'indal khilaf. Perintah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah ketika terjadi perselisihan. Jadi kenapa banyak perselisihan? Karena Al-Quran dijauhi, karena sunnah ditinggalkan. Nah, lihatlah kaum muslimin, lihatlah yang kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin jauh dari Al-Quran, tidak sabar dengan Al-Quran, mending jauhi, menghijrahi Al-Quran, sehingga banyak perselisihan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menghijrahi Al-Quran. Siapa di antara mereka? Siapa mereka yang sabar mempelajari Al-Quran ayat demi ayat, satu persatu, bukan hanya ayat demi ayat, lafaz per lafaz dipelajari dengan detail. Ini memerlukan kesabaran, memerlukan keikhlasan, istiqamah. Maka kita sabar, hendaklah kita bersabar, istiqamah di atas jalan ini. Jangan tergesa-gesa. Kebanyakan orang ketika menghadiri majelis ilmu cari materinya, ini senang apa enggak, adapun ayat per ayat tidak suka. Ini kebanyakan kaum muslimin seperti itu, sehingga banyak perselisihan. Maka Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, tidaklah mereka mentadaburi Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Apa artinya? Artinya Al-Quran ini dari Allah, tidak ada perselisihan. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran dengan ikhlas, dengan jujur, sidqun niyah wa uluwil himmah, tidak akan ada perselisihan. Dia akan istiqamah di atas jalan yang lurus. Namun mereka mencari selain Al-Quran, sehingga mereka banyak perselisihan yang mereka jumpai. Jadi siapa yang belajar selain Al-Quran, banyak perselisihannya. Maka yang paling istiqamah adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu qawli insyaallah, keutamaan mengucapkan insyaallah. Jadi kalau ada sesuatu yang akan kita kerjakan di waktu yang akan datang nanti ataupun besok atau seterusnya, ucapkan apa? Insyaallah. Insyaallah itu barakah. Jadi insyaallah itu barakah. Jadi Bani Israel sekiranya tidak mengucapkan insyaallah, maka sampai kapanpun, sampai yang membunuh itu mati, nggak akan menjumpai sapi tersebut. Jelas ya? Jangankan menunggu orang yang mati itu hidup lagi, sampai yang membunuh ini mati, nggak ketemu. Tapi mereka diilhami oleh Allah mengucapkan apa? Insya Allah. Sama halnya Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, la atufannal lailata, saya nanti malam ngumpuli berapa? 100 istri. Jadi Nabi Sulaiman berkata seperti itu. Sampai Pak Muri guyu, Pak Muri. Nanti malam saya la atufannal lailah ala mi'atin. Saya nanti malam akan mengumpuli 100 irtiku. 100. Semuanya akan melahirkan anak yang akan berjihad di jalan Allah. Kemudian orang yang ada di sampingnya Nabi Sulaiman, sahabatnya mengatakan, "Qul insyaallah." Wa yansa, Nabi Sulaiman lupa tidak mengucapkan insyaallah. Maka karena tidak mengucapkan insyaallah, tidak ada istrinya 100 dikumpuli, tidak ada yang hamil, kecuali satu orang saja, satu wanita yang hamil kemudian melahirkan anak yang cacat setengah manusia. Demikian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya dia mengucapkan insyaallah, lau qala lau istasna, sekiranya mengucapkan insyaallah, maka setiap wanita, setiap istrinya akan hamil, melahirkan anak
yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ya'juj dan Ma'juj. Setiap sore Ya'juj dan Ma'juj ini gempur benteng Dzulqarnain. Ketika kerjaannya sudah selesai, pemimpinnya berkata, kita kembali besok. Kita kembali besok. Besok pagi utuh lagi bentengnya ini. Padahal sudah dikempur seharian penuh. Tapi mereka masih belum bisa keluar. Jadi besok kembali lagi utuh. Besoknya lagi seperti itu. Dihancurkan lagi. Dihancurkan bentengnya Dzulqarnain. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar. Pemimpinnya berkata ketika di sore hari, sudah selesai, matahari sudah terbenam, kita pulang, besok kita ulangi lagi. Jadi seperti itu sabarnya Ya'juj dan Ma'juj. Di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj diilhami oleh Allah, insya Allah. Jadi pimpinnya berkata, ketika sudah pasukannya menghancurkan 1 hari penuh, pimpinnya berkata, kita pulang, besok insya Allah kita kembali lagi. Besok ketika kembali tidak utuh lagi, masih ada sisa-sisa yang dihancurkan kemarin. Kemudian dihancurkan lagi, akhirnya mereka keluar. Demikian, insya Allah itu barokah. Jelas ya? Maka Allah Ta'ala berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan mengatakan aku akan kerjakan ini besok, kecuali katakan insya Allah. Tetapi apabila kita benar-benar tidak sanggup, kita diundang, kita ada udzur, jangan katakan saya hadir insya Allah, tapi kita menyembunyikan sesuatu. Jelas ya? Jadi kalau kita diundang, Pak tak undang nanti malam, kita yakin kita tidak hadir, kita itu ada urusan yang lain. Jangan mengucapkan insya Allah, ini munafik, ini khianat. Jadi kalau kita berusaha datang, katakan insya Allah. Kalau kita ragu-ragu datang atau tidak, katakan insya Allah, tidak apa-apa. Tidak tahu Pak ya, saya tidak tahu, saya tidak janji. Tapi kalau kita yakin tidak mungkin hadir, jangan mengatakan apa? Insya Allah. Kita karena itu adalah kemunafikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, iyyaka wa kullu amrin yu'tadzaru minhu. Hati-hati urusan yang kalian tidak bisa, jangan mengatakan bisa. Jadi kalian itu sudah menyembunyikan dalam hati, saya tidak mungkin hadir. Katakan mohon maaf saya tidak bisa hadir. Jangan mengelabui insya Allah. Jadi pura-pura. Dia mengucapkan insya Allah, namun hatinya menyelisihi. Ini tidak boleh. Orang yang beriman itu jujur lahir dan batin. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa, terburu-buru mendapatkan sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkannya. Nah, lihatlah keponakan-keponakan tadi, supaya segera mendapatkan apa? Warisan dari pamannya. Padahal kalau mereka sabar sebentar saja, pamannya mungkin sudah tua, namanya sudah tua, tidak mungkin usianya tambah banyak. Padahal usianya tidak akan tambah. Betul atau tidak? Sekiranya mereka tidak membunuh pamannya, pamannya mati. Karena mereka tergesa-gesa, terburu-buru, sehingga mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi al-hadar minat tama' bid dunya. Hati-hati dari tamak dengan dunia. Jadi tamak dengan dunia ini menghalalkan segala sesuatu. Sampai ponaan membunuh pamannya sendiri, padahal pamannya ini yang merawat mereka. Gara-gara apa? Gara-gara tamak dengan dunia, menghalalkan segala cara. Naudzubillah. Maka di dalam hadis Nabi SAW bersabda, yukhrijul ardu aflada kabidiha al-ustuwana minad dahab. Pada hari kiamat bumi ini memuntahkan isi perutnya, yaitu tiang-tiang sak beton ini emas.
emas. Fayaji'ul qatil, orang yang membunuh berkata, fi hada, karena ini aku membunuh. Wayaji'ul qati, orang yang memutus keluarganya berkata, fi hada, karena dunia aku memutus keluargaku. Dan seterusnya, pertumpahan darah dan seterusnya dikarenakan apa? Tamak dengan dunia, wal iyadu billah. Fihi at-tahdiru min qatlin nafs bighairil haqq, peringatan keras, ancaman dari membunuh orang tanpa alasan yang benar. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi la yarithul qatilu wal maqtul, la yarithul qatilu al maqtul, pembunuh tidak bisa mewarisi harta yang dibunuh. Jadi ponakan tadi sudah tidak dapatkan warisan, malah mendapatkan hukuman. Nabi SAW bersabda, la yarithul qatil al maqtul, orang yang membunuh tidak boleh mewarisi orang yang dibunuh. Fihi bayanu qudratillah ala ihya'il mautah, ayat ini menjelaskan kekuasaan Allah. Allah Maha berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Fihi al-imanu bil ba'ats, dari ayat ini terdapat pelajaran wajib mengimani hari kebangkitan. Di suatu saat nanti kita dibangkitkan dari kuburan-kuburan kita. Maka untuk itu kita harus sabar mempelajari Al-Quran supaya kita bahagia di kehidupan dunia, bahagia di alam barzakh, dan bahagia di hari kebangkitan. Karena Allah menjamin siapa yang ikhlas, benar-benar ikhlas memperjuangkan agamanya, Allah menjamin keamanan baginya. Allah menjamin kebahagiaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Fihi isbatul mu'jizat, kita mengimani mukjizat Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Fihi isbatul karamati awliya, kita juga mengimani karamat para wali, yaitu Allah memberikan karamah kepada para wali. Dan karamah yang Allah berikan kepada walinya yang paling besar adalah istiqamah di atas jalan yang lurus. Ini adalah karamah. Juga para ulama menjelaskan di antara mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW adalah akhlaknya. Akhlak yang mulia itu mukjizat. Jadi akhlak yang mulia ini karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas sunnah ini adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami kalau karamah itu hanya bisa terbang, berjalan di atas air, dibacok tidak mempan. Iya, tergantung siapa yang bacok dulu. Jelas ya. Jadi kalau seperti itu maka Dajjal karamahnya terbesar. Dajjal keliling dunia berapa hari? 40 hari saja. Jadi ukurannya bukan itu. Jadi karamah adalah orang yang istiqamah di atas sunnah, di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi an-nahi an tatabbu'il mubhamat, an-nahi an tatabbu'il mubhamat fil Quran, larangan mencari sesuatu yang mubham, tidak jelas di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan, jangan dicari. Tongkatnya Nabi Musa ini kayu asem atau kayu jati? Kayu apa? Tidak jelas, jangan dicari-cari. Daging sapi ini apanya? Kulitnya atau jantungnya atau limpahnya, buntutnya atau lidahnya, tidak jelas, jangan dicari-cari. Ini adalah ilmu yang tidak ada faedahnya. Maka Allah menyamarkan di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan dengan detail, maka kita jangan mencari-cari. Fihi al-amru bitadabburi ayatil kauniyah wal qur'aniyah, perintah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah.
Kemudian di antara faedah fihi anna Allah yukhriju ma kana yaktumuhu ahlul batil. Allah Subhanahu wa taala akan membongkar rahasia orang-orang yang batil. Jadi ahlul bidah menyembunyikan sesuatu akan dibongkar oleh Allah suatu saat. Jadi siapa yang menyimpang, siapa yang niatnya jahat, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima amal yang kita kerjakan, dan semoga capek kita, duduk kita mendengarkan ayat-ayat Allah menjadikan pemberat timbangan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.